desa atau sebutan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang nama-nama desa yang ada di seluruh Indonesia yang tentunya diakui secara sah oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arti desa. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, desa diartikan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa. Adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Singkatnya, desa dan desa adat atau sebutan lainnya memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti memperoleh dana desa dan anggaran lainnya, dengan syarat harus memiliki 1. Masyarakat, 2. Wilayah. Sebutan lain desa atau desa adat yang tentunya mempunyai wilayah, masyarakat, serta diakui oleh negara. Apa saja nama lain desa atau desa adat? Kita bisa lihat di penjelasan berikut. Desa adalah sebutan dasar yang umum digunakan di Jawa, Madura, dan Bali. Sementara negeri adalah sebutan desa di daerah Maluku, Sumatera Barat menyebutnya dengan nagari, Lampung dan Papua menyebutkan dengan istilah kampung. Sementara Jogja menyebutnya dengan dusun. Ada juga gampong, penyebutan di daerah Aceh, Kuta dan Buria di Sumatera Utara, dusun dan marga di Sumatera Selatan, Lembang di Toraja, dan Nusak dan Temukung. Ini adalah untuk penyebutan desa di daerah NTT. Dan barangkali juga masih ada sebutan lainnya atau desa adat lainnya yang tidak kami tulis pada kesempatan kali ini. Silakan teman-teman bisa membantunya di kolom komentar. Desa yang secara umum digunakan di Jawa, Madura, dan Bali, bahkan di dalam undang-undang yang kebetulan adalah desa. Desa secara umum dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat dan memiliki masa jabatan selama 6 tahun. Dalam menjalankan pemerintahan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sebagai parlemen desa berperan untuk menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa beserta perangkatnya. BPD juga berperan sebagai wakil masyarakat desa untuk memusyawarahkan serta menyepakati suatu musyawarah desa dan menetapkan peraturan desa. Negeri di Maluku. Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah pada umumnya merupakan masyarakat adat yang menyebut desanya dengan istilah negeri yang dipimpin oleh seorang raja. Kepala pemerintah negeri atau raja ini dipilih secara demokrasi atau langsung oleh masyarakat. Namun, yang dicalonkan adalah yang memiliki garis keturunan raja. Hal ini bisa terjadi karena sebagian besar masyarakat adat di Kabupaten Maluku Tengah masih menghargai figur seorang pemimpin pada kesatuan masyarakat hukum adat yang berasal dari turunan mata rumah atau keturunan. Raja di sini berperan sebagai kepala desa dibantu oleh badan legislatif yang setara dengan perangkat desa dan disebut dengan istilah Badan Saniri Negeri. Berbeda dengan negeri di Maluku, di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari. Nagari merupakan kumpulan dari beberapa jorong atau korong atau biasanya disebut dengan dusun, dipimpin oleh seorang wali nagari. Wali nagari dipilih melalui musyawarah dan mufakat dari berbagai kumpulan jorong dan masyarakat. Melalui pemilihan wali nagari atau pilwana dan masa jabatannya adalah 6 tahun sama dengan kepala desa pada umumnya.
tugasnya. Dalam menjalankan pemerintahan, wali nagari dibantu oleh sekretaris nagari atau setnag dan beberapa pegawai negeri sipil atau PNS yang jumlahnya bergantung sesuai dengan kebutuhan. Ada kesamaan antara nagari dengan kelurahan, yaitu sama-sama perangkatnya diisi oleh PNS, yang membedakan hanya kepala wali nagarinya yang dipilih secara musyawarah mufakat atau bukan PNS. Ada keistimewaan juga di nagari, yang maksud saya di sini adalah di Sumatera Barat, yaitu di dalamnya terdapat sebuah kerapatan adat nagari atau yang disingkat dengan KAN, yakni lembaga yang beranggotakan Tungku Tigo Sajarangan. Ini kalau di desa pada umumnya sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Akan tetapi di sini lebih terstruktur karena terlembagakan. Tungku Tigo Sajarangan merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai atau kaum intelektual, dan niniak mama atau pemimpin-pemimpin suku-suku dalam nagari. Kampung. Kampung sebagai sinonim dari istilah desa ini dipakai di Lampung, seperti di Kabupaten Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Waikana. Di Papua dan Kalimantan Timur, seperti di Berau dan Kutai Barat juga menggunakan istilah kampung. Sebuah kampung dipimpin oleh seorang kepala kampung, sinonim dari kepala desa. Jadi antara kampung dan desa hampir sama persis, hanya perbedaannya terdapat pada penyebutannya antara kampung dan desa. Gampong. Gampong adalah pembagian wilayah administratif setingkat kelurahan atau desa di Provinsi Aceh. Gampong dipimpin oleh dari Keuci atau kepala desa dan Imam Meunasah atau sekretaris desa beserta perangkat kampung atau perangkat desa. Ini juga hampir sama dengan desa, hanya beda dalam penyebutannya. Dalam wilayah kampung terdapat jumlah jurong atau dusun, atau nama lain dikepalai oleh kepala dusun atau kadus, atau jurong nama lainnya, atau nama yang di daerah Aceh disebut dengan jurong. Ini merupakan unsur dari pelaksana wilayah. Badan Perwakilan Gampong atau BPD disebut Tuha Pewet yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat, dan cerdik pandai yang ada di kampung yang bersangkutan. Aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuci setelah mendapatkan persetujuan Tuha Pewet disebut dengan Reusam Gampong atau pada umumnya disebut dengan peraturan desa. Dan demikian yang dapat kami sampaikan, tentunya banyak kekurangan, maka dari sinilah kita belajar. Dan apabila ada ingin yang memberi masukan, tentunya kami sangat nantikan, bisa langsung saja kita saling sharing dengan tulis komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.